Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yauman nadamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah para nabi dan rasul. Sekarang kita akan membahas tentang kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau ini adalah seorang nabi yang diberikan ujian oleh Allah Ta'ala berupa kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, tapi beliau bisa mensyukurinya dan sabar dalam mengelolanya, ya. Sehingga banyak sekali pelajaran dan hikmah yang kita ambil dari kisah beliau. Beliau adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi dari Bani Israel, yaitu anak seorang Nabi Daud alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam, dan nasabnya berakhir sampai di Nabi Yakub alaihissalam. Menerima kekuasaan kerajaan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud, lalu ia memperbaharui Masjidil Aqsa, merenovasi, membangun kembali Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sehingga menjadi bagus, ya. Kemudian Bilqis adalah Ratu Saba dan pengikutnya datang kepadanya dengan berserah diri dan taat, membuat perjanjian dengan para raja sehingga tunduk pada kekuatannya dan mengikuti kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini mewarisi kenabian dan kekuasaan, bukan warisan kekayaan, sebab ada anak yang lainnya, sehingga ia tidak dikhususkan dalam masalah harta. Dan juga karena adanya hadis sahih dari banyak sahabat bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, la nurathu ma tarakna fahuwa sadaqah, wa fi lafz nahnu ma'asyaral anbiya la nurathu, kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan semuanya adalah sedekah. Dalam riwayat yang lain disebutkan kami para nabi tidak diwarisi. Apa yang ditinggalkan oleh para nabi itu tidak diwariskan kepada generasi yang sesudahnya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Yang ditinggalkan itu adalah menjadi sedekah. Dan ada hadis lain, la narithu dirhaman wala dinaran, kata Rasulullah, kami tidak mewariskan harta berupa dinar, berupa dirham, tidak. Walakin narithul ilm, akan tetapi kami tinggalkan untuk umat manusia itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil ilmu, maka itulah dia telah mengambil warisan yang banyak. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa para nabi tidak diwarisi hartanya sebagaimana manusia pada umumnya. Semua hartanya itu menjadi sedekah bagi siapapun sesudahnya, untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Tidak dikhususkan bagi kerabatnya saja. Kalau warisan kan hanya untuk keluarga, terutama keluarga dekat, ya. Tapi kalau sedekah, maka itu diperuntukkan bagi siapapun yang membutuhkan, yaitu fakir miskin dan orang-orang
yang membutuhkan. Nabi Sulaiman ini mewarisi kekuasaan, kenabian, dan juga hikmah ataupun ilmu dari Nabi Dawud alaihissalam. Orang-orang menyebutnya Sulaiman al-Hakim, yaitu Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman itu tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan kasih sayangnya kepada mereka. Namun, kebijakan Sulaiman ini juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Sebagaimana yang sudah kita contohkan ya, pekan lalu, bagaimana kecerdasan, kebijakan Nabi Sulaiman ini pada masa kecil atau masa remaja sudah mengungguli ayahnya dalam memutuskan satu perkara. Itulah luar biasa hikmah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ini. Nabi Dawud juga mengenal bahasa burung, tetapi Sulaiman dapat berbicara dengan bahasa burung. Bahkan ia dapat menjadikannya pembantunya. Jadi kalau Nabi Dawud bisa memahami, jadi bisa mencerna, bisa memahami apa yang disampaikan oleh burung-burung, tapi tidak bisa berkomunikasi. Sementara Nabi Sulaiman ini bisa memahami dan bisa aktif berbicara dengan burung dan juga dengan binatang lainnya, bahkan menjadikannya sebagai pembantu. Bagaimana dialog antara Nabi Sulaiman dan burung hudhud ya, yang sangat fenomenal, itu bisa dipahami dan interaktif ya dengan burung tersebut. Ketika Nabi Dawud bertasbih, maka gunung-gunung dan burung-burung serta binatang-binatang buas pun ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan tasbih ini. Itulah kelebihan Nabi Dawud, yaitu ayahnya Nabi Sulaiman. Nah, sementara kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman ini adalah lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk padanya, begitu juga angin dan burung ya, bukan semata-mata bertasbih bersama-sama dengan Nabi Sulaiman, tapi justru tunduk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi kelebihannya yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman ini melebihi dari yang diberikan kepada ayahnya. Inilah dalam sebuah hadis disampaikan ya tentang kekayaan utama Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi Sulaiman ini diberi pilihan antara harta, kerajaan atau ilmu. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Lalu dengan sebab memilih ilmu, pada akhirnya beliau diberi kerajaan dan harta. Kerajaan yang diwarisi dari Nabi Dawud itu tidak seberapa ya. Nabi Dawud sendiri kan mewarisi dari Tolut ya. Jadi tidak seberapa. Kemudian dengan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, beliau semakin luas kekuasaannya ya. Sebagaimana dalam riwayat asar ya dari Ali bin Abi Thalib, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka dia harus syaratnya, sebabnya punya ilmu dulu. Nah, itulah hikmah nasihat dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi itulah pentingnya ilmu. Orang yang punya ilmu, maka dia bisa mendapatkan harta kekuasaan. Tapi kalau dia punya harta kekuasaan tidak punya ilmu, maka justru akan menjadi fitnah, ujian baginya. Akan terperdaya oleh fasilitas yang dimilikinya. Nabi Sulaiman ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. 7 diantaranya disebutkan berbarengan dengan ayahnya Nabi Dawud. 17 ayat atau 17 tempat yang disebutkan di sana Nabi Sulaiman ini
adalah sebagai berikut. Di surat Al-Baqarah itu sebanyak 2 kali di dalam satu ayat, yaitu 102. Kemudian di surat An-Nisa 1 kali di ayat 163. Surat Al-An'am 1 kali di ayat 84. Kemudian di surat Al-Anbiya ini 3 kali, yaitu ayat 78, 79 dan 81. Sementara yang terbanyak di surat An-Naml. An-Naml artinya semut. Salah satu nama binatang yang dijadikan nama surat adalah surat An-Naml. Dalam Al-Qur'an ini kurang lebih ada 21 nama binatang, tapi semuanya bukan sebagai nama surat ya, secara tema yang berbeda-beda. Nah, salah satunya ini yang malah dibuat nama surat, yaitu surat An-Naml ayat 15, 16, 17, 18, 30, 36 dan 44. Memang di dalamnya banyak kisah tentang Nabi Sulaiman ini. Kemudian di surat Saba di satu tempat ayat 12 dan surat Shad ayat 30 dan 34. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 15 sampai 16 ini, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Inilah contoh teladan dari ayah dan anak yang sama-sama solehnya, sama-sama ulamanya, sama-sama ahlul ilm yang menyadari tentang keilmuannya. Ada orang yang berilmu tapi enggak menyadari kalau dirinya berilmu, sehingga tidak memiliki sifat yang bijaksana ya. Ilmunya untuk berbuat dolim atau ngakali orang lain atau menipu. Nah, keduanya ini orang yang berilmu, yang menyadari keilmuannya dan memuji kepada Allah atas pemberian itu ya. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi dari Nabi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata ya. Ini pengakuan kepada nikmat Allah ya. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Itu adalah nikmat karunia yang nyata, pemberian Allah Ta'ala, bukan karena kecerdasannya semata-mata, bukan karena usahanya pribadi Sulaiman, atau bukan karena belajarnya, tapi karena al-fadlul mubin ya, karena karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman ini mampu mendengar bisikan semut yang berbicara dengan sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut sehingga semut itu taat kepada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada di dunia suatu pasukan yang memiliki kekuatan seperti ini. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Ini contoh bagaimana Nabi Sulaiman yang bisa berinteraksi dengan binatang seperti semut ya. Jadi pada saat pasukan Nabi Sulaiman melewati satu di antara sekian banyak sarang semut, itu mereka saling mengatakan ya, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu tukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi pada saat mendengarkan
instruksi dari Raja Semut kepada kawan-kawannya itu, fatabassama dhahikan, ya. Jadi Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengarkan perkataan semut kepada teman-temannya itu. Itulah karunia dari Allah Ta'ala, luar biasa. Kekuatan pasukan Nabi Sulaiman ini terdiri dari manusia, jin, dan burung. Kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah dan manusia tidak mampu melihatnya atau menghadirkannya atau meminta pertolongannya. Jadi memang innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Ya, sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka, ya. Jadi mereka bisa melihat kita. Saat ini ada jin-jin muslim yang berada bersama-sama dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, ya. Mereka ikut di majelis ilmu, mereka ikut dalam kebaikan bagi jin-jin yang baik, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan itu hikmahnya banyak, ya. Kalau kita bisa melihat mereka, justru kita nggak bisa beraktivitas apa-apa, ya. Jadi nanti malah kita terganggu lah, ya. Jadi itulah hikmahnya, ya. Kalau dulu Nabi Sulaiman ini punya kemampuan yang bisa berinteraksi dengan jin, bahkan bisa memerintahkannya, ya. Kemampuan untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan ini, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Jadi seperti ayahnya tidak pernah terkalahkan, Nabi Sulaiman ini juga sama, ya, tidak terkalahkan. Bahkan pasukan Sulaiman juga diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Sulaiman ini memerankan tugas penting, yaitu apa yang kita kenal saat ini dengan istilah badan. Ini bahasa Malaysia kayaknya. Jadi badan intelijen lah, ya, badan yang bisa memeriksa dan meneliti. Kita mengetahui bahwa peranan informasi saat peperangan adalah hal yang sangat penting. Dari informasi tersebut pasukan dapat mengetahui keadaan musuhnya. Demikianlah peranan burung pada pasukan Sulaiman. Ia terbang di tengah-tengah musuh, kemudian ia kembali kepada Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan musuhnya. Di samping itu di samping jin dan burung, Allah juga menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Beliau dapat memerintahkan angin dan ia mampu untuk menaiki angin bersama dengan bala tentaranya. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi lengkaplah kekuasaan yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman ini. Sekarang kita bisa mengetahui bahwa ide adanya pesawat terbang adalah berangkat dari usaha memanfaatkan udara, di mana pesawat tersebut dapat terbang di dalamnya meskipun ia lebih berat darinya. Namun sejak dahulu Allah memberikan kemampuan ini kepada Sulaiman, di mana ia mampu menundukkan angin dan menggunakannya demi kepentingannya. Oleh karena itu, pasukan Sulaiman ini terdiri dari pasukan udara pada saat di mana tak seorang pun memimpikan untuk terbang di udara. Barangkali mukjizat inilah yang Allah berikan kepada Sulaiman menjadi sebab kejayaan militernya, sehingga pasukannya tidak tertandingi sama sekali, ya. Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya, pasukannya dari golongan jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan, ya. Masing-masing ada tugasnya, ada job desk-nya tersendiri, ya, yang satu sama lain saling melengkapi, ya. Inilah pasukan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kemudian di surat Shad ayat 36 sampai 40 Allah Ta'ala berfirman, fasakharna lahu rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan
kepada angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman ini. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas, dan juga kami tundukkan pula kepadanya, Allah berikan ketundukan itu untuk Nabi Sulaiman. Siapa? Setan-setan, semuanya ahli bangunan dan juga penyelam. Jadi setan-setan yang memiliki keahlian, yaitu ahli membangun dan juga menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Artinya yang tidak nurut kepada Sulaiman itu diikat. Jadi supaya menjadi pelajaran untuk yang lainnya lah. Yang mokong-mokong itu diikat oleh Nabi Sulaiman. Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Jadi sudah ada janji nanti di surga Allah Ta'ala. Di dunia mendapatkan banyak karunia, banyak nikmat, kedudukan, jabatan, kerajaan, kekuasaan yang luar biasa, dan di akhirat mendapatkan tempat kembali yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengetahui bahwa Sulaiman akan meninggalkan ide untuk menggunakan kuda di tengah-tengah pasukannya setelah ia pada suatu hari dibuatnya lupa pada sholat asar, ya, nanti disebutkan kisahnya ini. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda dalam rangka mencapai ridha Allah Ta'ala, maka Allah menggantikannya dengan angin yang bertiup sesuai dengan perintahnya kemanapun ia pergi dan kemanapun tempat yang diinginkannya. Di samping senjata udara yang Allah berikan kepada Sulaiman, Allah juga memberikan kemampuan yang tak seorang pun dari para nabi mendapatkannya, yaitu kemampuan untuk memerintahkan setan yang disebutkan di ayat tadi, ya. Setan adalah salah satu bagian dari jin. Jin yang kafir adalah setan ini. Ia adalah kelompok yang celaka dari jin. Kelompok ini sebenarnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan jin yang soleh pun tidak dapat mengatur mereka. Adapun Nabi Sulaiman ini Allah telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan setan dan mempekerjakannya, bahkan mengikatnya dengan rantai serta menghukumnya jika ia menentang perintahnya tadi. Walaupun risalah Nabi Sulaiman ya untuk manusia, ya. Kalau risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk manusia dan juga jin, ya. Nabi Muhammad pernah berdakwah kepada jin, membacakan kepada mereka surat jin, sehingga ada peninggalannya sampai sekarang, yaitu situs Masjid Jin, ya, di dekat makam Ma'la sana. Itu adalah tempat di mana saat itu Nabi Muhammad membacakan surat jin, ya, kepada kelompok jin. Itu artinya beliau berdakwah kepada kelompok jin ini. Nah, sedangkan Nabi Sulaiman, jin-jin ini adalah sebagai tentaranya, pasukannya. Sedangkan risalahnya tetap khusus manusia saja, ya. Sama dengan binatang-binatang tadi, hanya sebatas kelompok atau followernya, ya, pengikutnya. Adapun risalahnya, dakwanya untuk sesama manusia. Setan membangun untuk Sulaiman istana dan patung-patung dan alat-alat perang, ya. Tadi disebutkan dalam ayat tadi, kulla bana'in wa ghawwas, setan yang ahli di bidang bangunan yang bisa menyelam, ya. Bahkan setan-setan itu menyelam di dasar lautan untuk mengeluarkan permata dan yakut untuk Sulaiman. Jika ada setan yang menentang perintahnya, maka Nabi Sulaiman mengikatnya dengan rantai. Ini semua menunjukkan kekayaan Sulaiman dan kekuasaannya, di mana ia mampu mengatur banyak makhluk di dunia. Tentunya kemampuan itu atas izin atau kehendak dari Tuhannya Allah Ta'ala sebagai mukjizat darinya, ya.
semuanya itu adalah hal luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman dalam bentuk mukjizat ya. Kalau misalnya ada umat atau manusia saat ini memiliki kemampuan berinteraksi dengan jin, bahkan bisa memerintahkannya, kemudian menyuruhnya, kalau tidak mau maka diikat seperti ini, Allahu alam ya. Yang jelas bahasanya yang kita ikuti itu adalah Nabi Muhammad SAW ya, bukan Nabi Sulaiman secara full ya. Kalau risalah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu ini adalah yang kaitannya dengan masalah tauhid, kemudian juga masalah-masalah akhlak yang baik ya, kemudian masalah-masalah syariat yang tidak ada revisinya, itu baru kita ikuti. Adapun yang qudwah hasanah yang 100% itu adalah kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang berinteraksi ya dengan jin dan berdalih saya niru Nabi Sulaiman, nah, misalnya begitu ya, itu ya perlu untuk diwaspadai ya, jangan-jangan itu bukan karomah ya, tapi adalah berupa sihir. Nah, ada kemiripan ya, sama-sama luar biasanya. Tapi kalau karomah itu murni datang dari Allah Ta'ala dan tidak bisa langsung direncanakan oleh yang bersangkutan, yang sewaktu-waktu ya dia memiliki pengetahuan untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk dirinya, tapi diserahkan pada Allah Ta'ala murni ya. Adapun kalau sihir itu berulang-ulang kali dia lakukan sesuai dengan kehendaknya. Kalau karomah datang dari Allah, kalau sihir datang dari jin ya, dari setan. Nah, makanya harus hati-hati ya. Kalau karomah pelakunya ahlul ta'ah waliullah, kalau sihir pelakunya adalah ahlul maksiyah yang disebut wali setan. Nah, harus hati-hati ya. Kemudian jemaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk tetap berada di atas tungku ya. Kemudian berikutnya, Nabi Sulaiman yang bijaksana ini adalah penguasa yang tak tertandingi di muka bumi. Meskipun memperoleh nikmat-nikmat yang khusus dan agung ini yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman, beliau tetap menunjukkan sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepadanya dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Jadi seperti ayahnya ya. Ayahnya sudah dalam puncak semacam karir lah kalau bahasa kita ya, menjadi rasul, menjadi penguasa. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam juga orang yang sangat tawadhu, maka ini diwarisi oleh putranya ini. Nabi Sulaiman ini diberikan pujian Allah Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia adalah amat taat kepada Tuhannya. Jadi kata-kata awwab, al-aubah ialah kembali kepada Allah melalui solat, puasa, tasbih, menangis, istighfar, dan mengungkapkan rasa cinta yang dalam. Hamba yang kembali adalah hamba yang menuju pada Allah Ta'ala. Waktu solat bagi Sulaiman adalah waktu yang sangat penting, sehingga ketika datang waktu itu maka beliau tidak bisa disibukkan dengan hal yang lainnya. Ini penjelasan dari yang kita sampaikan di atas ya. Satu hari beliau nyaris kehilangan waktu sholat. Tentu hal ini di luar kehendaknya ya, bukan untuk beristirahat atau santai-santai, bukan ya. Pada saat itu beliau sibuk mengurus persoalan yang penting, yaitu menyiapkan tentara untuk perang. Saat itu bertepatan dengan waktu asar. Nabi Sulaiman masih menyiapkan kuda tentara-tentaranya. Kuda yang pada waktu itu menjadi senjata yang penting di tengah-tengah pasukannya. Nabi Sulaiman lewat di depan kuda dan memeriksanya, sehingga beliau nyaris kehilangan waktu sholat asar. Maka beliau bersujud kepada Allah kemudian sholat ya.
Beliau minta agar kuda itu dikembalikan kepadanya. Ketika kuda datang, beliau mengusap lehernya dan kakinya dengan tangannya, lalu ia meminta ampun kepada Allah, bertobat ya, karena sibuk menyiapkan pasukan untuk berjihad sehingga nyaris kehilangan waktu sholat. Nah, sejak saat itu, peristiwa itu, Nabi Sulaiman merasa tidak lagi membutuhkan kuda di tengah-tengah pasukannya. Maka Allah menggantikannya dengan angin yang mampu membawa tentaranya kemanapun ia pergi ya. Inilah sebuah contoh ya dari beliau ya, yang disebutkan dalam sebuah hikmah yang itu diperkuat oleh beberapa dalil ya. Ada sebuah kalimat yang sangat bagus, man awwada man taraka sya'nillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu menjadi sebuah pelajaran ya. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yang hijrah karena Allah, mungkin ada suatu kondisi yang tidak islami, barangkali di pekerjaannya, atau mungkin pada masa jahiliyahnya, atau mungkin di lingkungannya yang kurang kondusif, atau mungkin ada kehilangan sesuatu yang itu membuat dia tidak khusyuk dalam beribadah atau bahkan jauh dari nilai-nilai islami, kemudian ditinggalkan, maka insya Allah ada ganti yang lebih baik dari Allah Ta'ala ya. Itu contoh yang paling konkret adalah yang diberikan contoh oleh Nabi Sulaiman ini. Sehingga Allah berfirman di surat Shad ayat 30-33 ini, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Nabi Dawud putranya yang bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Id uridu alaihi bil asyi safinatul jiyad. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, kuda-kuda pilihan. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu, dalam rangka sebagai wujud penyesalannya tadi ya. Kuda-kuda setelah diusap-usap lehernya, maka dipotong ya tentunya dengan hikmah ya, potongnya dengan ihsan ya, dengan baik, dipotong dan ditinggalkan kendaraan-kendaraan yang berupa kuda itu. Maka Allah Ta'ala menggantinya dengan angin yang itu lebih fleksibel. Kalau kuda pakai perawatan ya, kalau angin kan nggak perlu perawatan ya. Pokoknya jauh lebih baik daripada yang ditinggalkan karena Allah Ta'ala itu. Sama sekalian, Nabi Sulaiman mengetahui penyakit kuda dan ia mampu berbicara dengan bahasa kuda. Bahkan kuda itu pun mentaati perintah Nabi Sulaiman. Allah juga memberikan kenikmatan lain atas Sulaiman. Allah berfirman, wa asalna lahu ainal qitr, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Surat Saba ayat 12 ini ya. Al-qitr adalah tembaga yang dicairkan, sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada ayahnya Nabi Dawud, di mana ia mampu melunakkan besi, dan Allah mengajarinya bagaimana cara mencairkannya, bisa membuat baju besi sehingga produknya adalah yang terbaik saat itu ya untuk ayahnya. Maka Sulaiman pun memanfaatkan tembaga yang cair itu untuk peperangan dan di saat perdamaian. Pada saat peperangan beliau mencampur tembaga dengan besi dan membuat darinya perunggu. Mereka menggunakan senjata-senjata perunggu dalam peperangan seperti pedang, baju besi dan pisau. Senjata-senjata ini adalah senjata yang paling kuat di saat itu. Sedangkan di saat perdamaian,
Tembaga digunakan untuk membuat bangunan, patung dan sebagainya. Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar ini dan karunia yang khusus, Allah telah mengujinya dengan suatu ujian. Ujian akan selalu datang kepada seorang hamba. Ketika hamba itu mendapat kedudukan besar, maka ujiannya pun menjadi besar. Allah Ta'ala menguji Sulaiman dengan suatu penyakit, ya, di mana disebutkan di surat Shad ayat 34-37, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat lalu berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang ia kehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jadi pada saat beliau sakit ini, yang diingat adalah dosa-dosanya, ya, kesalahan-kesalahannya, maka beliau bertobat. Tapi di sini ada optimisme. Jadi doa Nabi Sulaiman ini, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Ini justru dikatakan oleh Sulaiman pada saat kondisi sakit. Ini luar biasa, ya. Beliau mohon ampun, kemudian ada optimisme bahwasanya setelah sakit ini Allah akan berikan kesembuhan dan akan bangkit. Nah, harusnya seperti itu, ya, kita dalam kondisi sakit itu kita yakini Allah yang memberikan dan Allah lah yang memberikan kesembuhan, maka optimis, ya. Insya Allah setelah sakit akan lebih sehat dan akan lebih semangat. Nah, seperti itulah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ini. Doa yang luar biasa, obsesi yang luar biasa supaya diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahku. Nah, akhirnya Allah nanti yang memberikannya. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang fitnah atau ujian yang dialami Sulaiman ini. Barangkali riwayat yang paling terkenal dalam hal ini adalah riwayat yang paling penuh dengan kebohongan, ya. Dikatakan bahwa Sulaiman bertekad untuk menggilir istri-istrinya yang berjumlah 700 pada suatu malam saja untuk melakukan hubungan jima dengan mereka, sehingga para wanita itu akan melahirkan seorang anak yang dapat berperang di jalan Allah. Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Lalu ia menggilir para istrinya dan tidak ada seorang pun yang hamil ataupun melahirkan kecuali satu wanita, satu istrinya, yang itu pun lahir dalam rupa yang tidak sempurna, yang buruk, ya. Tapi ini menurut pendapat dari para ulama yang lain, kisah tersebut berbeda atau kontradiksi dari permulaannya dan akhirnya, yang mana analisanya tentu kisah ini berasal dari cerita khurafat yang direkayasa oleh orang-orang Yahudi atau termasuk dari kisah-kisah Israiliyat. Jadi kisah Israiliyat ini adalah kisah yang kita dapatkan dari orang-orang Bani Israel, khususnya dari orang-orang Yahudi, yang mana posisi Israiliyat ini terbagi menjadi tiga. Yang satu yaitu yang dikuatkan oleh hadis, maka ini kita terima. Yang kedua yang bertentangan, ini kita tolak. Yang ketiga yang tidak bertentangan, maka ini ya sebatas wacana, ya, tidak kita yakini keberadaannya, ya, termasuk hal seperti ini. Hakikat ujian yang dialami Nabi Sulaiman adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhrur Razi, bahwa Sulaiman diuji dengan suatu penyakit yang keras, di mana kedokteran saat itu tidak mampu mengatasinya. Jadi para tabib tidak mampu mendiagnosa sakitnya Sulaiman ini apa, jenis penyakit apa. Beliau sangat sakit keras sehingga para dokter dari kalangan manusia dan jin pun tidak mampu menghilangkan penyakitnya. Lalu burung-burung menghadirkan rumput-rumput yang dianggap sebagai obat, tetapi Sulaiman pun belum juga sembuh. Mungkin seperti herbal lah, ya, ada banyak tumbuhan yang dihadirkan tapi belum bisa menjadi obat kesembuhan Nabi Sulaiman. Semakin hari penyakit Sulaiman ini semakin menjadi-jadi.
Sehingga ketika Sulaiman duduk di atas kursi, ia duduk bagaikan tubuh tanpa roh, seolah-olah tidak ada nyawanya ya. Seakan-akan ia mati karena saking kerasnya penyakit yang dideritanya. Sakit yang diderita Sulaiman ini terus berlanjut untuk beberapa saat. Namun Sulaiman tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah dan meminta kesembuhan kepadanya serta beristighfar kepadanya dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Inilah ya, resep yang sangat penting bagi siapapun. Pada saat kita diuji sakit, maka kecintaan kita kepada Allah harus semakin bertambah, zikirnya semakin kuat. Kalau sekarang tilawah Qur'annya ya semakin kuat. Nah ini kita penting ya. Kekuatan rohani itulah yang menjadi kunci daripada kekuatan fisik kita. Ini dibuktikan Nabi Sulaiman ya. Selesailah ujian Allah terhadap hambanya Sulaiman. Beliau pun sembuh dengan izin Allah. Kini Nabi Sulaiman merasakan kembali kesehatannya setelah ia mengetahui segala kejayaannya dan segala kekuasaannya serta segala kebesarannya tidak lagi mampu menghilangkan penyakit yang dideritanya kecuali jika Allah Ta'ala menghendakinya. Nah inilah pendapat yang lebih menenangkan hati kita semuanya ya. Pendapat ini sesuai dengan kemaksuman Sulaiman sebagai nabi yang bijaksana dan nabi yang mulia, sebagaimana di surat Shad 34, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Thumma anab, kemudian dia bertaubat, memohon ampun atas segala kesalahannya itu. Sakit yang diderita Sulaiman ini membuat dirinya seperti jasad yang tidak bernyawa. Kata jasad dalam bahasa Arab diungkapkan atas sesuatu yang kehilangan kehidupan atau kesehatan. Maka Sulaiman berubah menjadi jasad karena saking kerasnya penyakit yang dideritanya. Tsumma anab, kemudian beliau bertaubat ya. Sakitnya itu menjadikan beliau muhasabah dan akhirnya bertaubat atas segala macam kesalahannya. Lalu Nabi Sulaiman kembali sehat. Ia meminta pertolongan dengan rahmat Allah, lalu Allah menyembuhkannya dan merahmatinya. Nabi Sulaiman telah membangun masjid atau tempat beribadah sehingga manusia menyembah Allah di dalamnya. Rumah ini menunjukkan keunggulan seni arsitektur dan seni pahat. Orang-orang yang membangun rumah ini berjumlah puluhan ribu orang. Tentu setiap kelompok dari mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Di antara mereka ada yang mencairkan tambang, di antara mereka ada tukang pahatnya, ada yang membelah batu, ada yang memotong-motong kayu, ada yang mendatangkan rumput-rumput dari Libanon, ada yang melelehkan emas dan menjadikannya lempengan-lempengan yang mengkilat untuk menutupi kayu dan menutupi dinding. Ini renovasi Al-Quds ya, Masjidil Aqsa. Bahkan golongan jin juga membantu pembangunan rumah tersebut, ya tentu dengan perintah dan bimbingan Nabi Sulaiman. Mereka membuat patung-patung yang besar dan membuat bejana yang besar untuk tempat makanan para tentara dan pekerja, yaitu bejana seperti gunung karena saking beratnya dan besarnya. Mereka juga membuat tempat-tempat minum yang besarnya seperti kolam. Sulaiman mengawasi para pekerjanya dan juga mengurus masyarakatnya, di mana beliau mengenali masalah mereka dan berusaha memecahkannya. Beliau juga mengawasi pasukannya dari kalangan binatang dan burung. Beliau mengetahui apakah ada satu di antara mereka yang tidak hadir dan di mana ia pergi serta mengapa ia pergi. Jadi semuanya itu dipantau ya. Beliau bukan hanya mengetahui masalah tentaranya dari kalangan manusia dan tentaranya dari kalangan burung, namun ia juga menunjukkan kasih sayangnya terhadap semut, di mana beliau mendengar bisikannya dan tidak suka untuk menginjaknya. Nabi Sulaiman selalu menundukkan kepalanya ke bumi sebagai bentuk rasa rendah diri atau rendah hati dan syukur kepada Allah. Pada satu hari beliau berjalan di depan tentaranya dan tiba-tiba ia mendengar suara semut yang berkata kepada temannya dari kalangan semut yang sudah kita singgung di depan ya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu,
agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Nabi Sulaiman tersenyum karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu dan bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Hambamu yang soleh. Jadi rasa syukurnya selalu terpupuk dalam diri Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman mendengarkan pembicaraan semut itu, lalu beliau tersenyum karena mendengar pembicaraannya. Apa yang dibayangkan oleh semut kecil itu? Meskipun Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan memiliki tentara yang besar, namun beliau menunjukkan kasih sayang terhadap semut. Beliau mendengar bisikannya dan melihat semut yang di depannya. Oleh karena itu tak mungkin baginya untuk menginjaknya. Sulaiman bersyukur kepada Allah yang telah memberinya nikmat ini, yaitu nikmat rahmat dan nikmat kasih sayang. Di samping itu Sulaiman orang yang paling kaya di dunia, di mana istananya terbuat dari kayu gaharu yang memiliki bau yang harum, dan istananya terbuat dari emas dan terkadang dari kristal ya. Jadi ada kawan-kawan, bahkan ya kalau saya pernah juga membuktikan, tapi masing-masing kita tergantung keyakinan ya. Kalau saat banyak semut ya di dapur atau di rumah kita, maka kita bacakan salah satu ayat di surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya kita baca sebagai tawasul supaya semut-semutnya minggir. Nah, ternyata minggir juga semutnya ya. Nggak tahu karena apa ya. Mungkin kita tiup-tiup begitu ya dengan baca ayat itu. Memang dilematis ya, karena semut ini salah satu binatang yang nggak boleh dibunuh. Tapi kadang-kadang susah karena saking banyaknya dan kecil-kecil, bahkan masuk juga ke pakaian-pakaian kita ya. Jadi susah, memang dilematis ya. Yang penting banyak beristighfar ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni lah ya, mengampuni kekhilafan kita. Saya kira ini jamaah sekalian, insya Allah kita lanjutkan kisah Nabi Sulaiman pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga menambah keimanan kita ya, kemudian juga menambah semangat kita dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi kesehatan kepada kita semuanya, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.